Ini enggak ada etika baik dulu ya. Iya, saya ada orang mendirikan roda bapak. Bapak kemana bapak? Masuk dari TikTok semua. Ini mobil putih kok ada. Woi, mau selesai ke kantor kami. Kapan kamu Ada urusan buat saya. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, akhir-akhir ini kita melihat berita viral di mana ada DC atau debt collector yang mengambil secara paksa mobil yang menjadi agunan sebuah pinjaman di finance atau di perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka kami akan memberikan tanggapan hukum dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Begini tanggapan Rumah Pancasila. Sebenarnya menggunakan debt collector atau meminta jasa debt collector untuk melakukan penagihan kepada si berhutang ataupun kepada debitur itu diperbolehkan. Hal ini ada dan tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu nomor 35 tahun 2018. Di situ dinyatakan bahwa perusahaan ataupun lembaga pembiayaan jasa keuangan itu dapat meminta bantuan dengan bekerja sama oleh lembaga untuk melakukan penagihan hutang. Namun di dalam peraturan ini diberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila penagihan hutang tadi dilakukan oleh debt collector atau pihak ketiga. Yang dalam hal di sini adalah debt collector. Salah satunya adalah yang pertama, hutang tersebut sudah jatuh tempo atau di sini dikatakan adanya wan prestasi dari debitur sehingga tidak dapat melakukan pembayaran. Yang kedua, telah adanya surat peringatan yang sudah diberikan oleh pihak finance atau perusahaan penyedia jasa keuangan kepada si debitur. Peringatan di sini berisi untuk segera melakukan pembayaran terhadap hutangnya tadi yang sudah jatuh tempo. Nah, apabila surat peringatan tadi tidak diindahkan dan juga tidak dilakukan pembayaran, maka di sini baru boleh dilakukan penagihan dengan menggunakan jasa debt collector. Dan yang ketiga, terhadap agunan yang dijaminkan kepada perusahaan tadi, perusahaan jasa keuangan juga harus telah diberikan yang namanya fidusia atau hak terhadap benda-benda yang bergerak seperti itu. Sehingga berdasarkan ketentuan ini, kesimpulannya adalah penagihan hutang melalui debt collector tersebut atau dengan meminta bantuan debt collector di sini adalah sah-sah saja selama debt collector yang diberikan kuasa tadi memiliki alas hak yaitu berupa kuasa dari perusahaan penyedia jasa keuangan dan telah memenuhi syarat-syarat yang seperti tadi kami sebutkan yaitu sudah wan prestasi, ada agunannya, kemudian sudah diberikan peringatan. Nah, namun seringkali mungkin kita di sini mendengar adanya tindakan-tindakan dari debt collector yang melakukan penagihan di luar dari kuasanya. Jadi umpamanya kuasanya itu hanya untuk melakukan penagihan, ternyata di sini debt collector mengambil barang-barang milik si berhutang. Nah, justru hal ini yang dilarang oleh undang-undang, yaitu apabila kemudian dia memasuki pekarangan rumah orang lain, contohnya seperti itu, maka hal tersebut dapat dikenakan pidana pasal 257 ayat 1 KUHP. Kemudian apabila dia mengambil barang-barang milik si berhutang tanpa izin dari si berhutang, padahal tidak ada klausul dalam perjanjian yang menegaskan adanya jaminan barang-barang ketika tidak dapat melakukan pembayaran hutang, maka hal tersebut juga dapat memasuki rumusan pasal pencurian dalam pasal 362 KUHP. Baik sahabat Rumah Pancasila, terhadap hal itu kita perlu lihat lagi ada putusan MK nomor 18 PUU 17 di tahun 2019 yang menguji pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Fidusia. Di situ dikatakan putusan MK mengatakan bahwa meskipun ada sertifikat jaminan fidusia yang sudah bertitel eksekutorial yang pada mulanya itu langsung dapat seketika pihak perusahaan pembiayaan itu menarik barang bergerak milik dirinya, itu bisa dilakukan seketika, tetapi pasca putusan MK meskipun ada sertifikat jaminan fidusia itu tidak cukup untuk mengambil barang bergerak di sini baik mobil maupun motor karena harus ada putusan eksekusi dari pengadilan. Jadi yang disebutkan Mbak Hirda tadi bahwa
harus ada wan prestasi, harus ada surat teguran, harus ada sertifikat jaminan fidusia. Itu tidak cukup karena ada putusan MK ya di tahun 2019 mengatakan bahwa harus ada putusan eksekusi dari pengadilan, sehingga itu baru bisa diambil barang bergerak itu. Nah, yang kemudian ada video yang viral di situ, debt collector membentak-bentak polisi. Banyak yang bilang itu apakah ada hukumnya atau tidak. Sebenarnya tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit membentak itu berarti dapat dipidana. Tetapi kita harus tahu, sebelum hukum tercipta itu ada yang namanya etika. Etika itu dasar dari hukum. Sehingga ketika orang memahami hukum harus terlebih dahulu memahami etika, sehingga dalam memahami hukum nanti jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna. Sehingga kalau ditanya ada nggak hukumnya, tidak ada hukumnya, tetapi orang itu tidak mengerti etika, tidak tahu tata etika, sehingga melanggar nilai-nilai etis, bukan melanggar aturan-aturan hukum. Dan itu punya implikasi tersendiri, misalnya nanti namanya diingat oleh orang, nanti dijauhi dalam pergaulan sosial, seperti itu implikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran etis. Nah gitu sahabat Rumah Pancasila, jadi kesimpulannya yang kami dapat sampaikan adalah yang pertama, bahwa betul lembaga pembiayaan itu dapat menggandeng pihak ketiga yaitu debt collector dalam menagih uang kepada debitur yang mempunyai tunggakan atau mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran. Itu diatur di dalam pasal 47 sampai pasal 50 di dalam peraturan OJK nomor 35 tahun 2018. Syarat-syaratnya apa ketika debt collector itu mau mengambil barang? Yaitu yang pertama, dia harus berprofesi sebagai debt collector, harus mempunyai sertifikat. Kalau tidak, itu tidak sah nanti. Jadi dia harus menunjukkan sertifikatnya kepada debitur bahwa saya adalah debt collector yang sudah bekerja sama dengan pihak pembiayaan. Tidak cukup sampai di situ, dia harus benar-benar menunjukkan bahwa si debitur ini yang pertama adalah wan prestasi. Yang kedua adalah sudah melalui surat teguran 1 sampai 3 misalnya. Yang ketiga adalah ada sertifikat jaminan fidusia. Maka di situ bisa diambil ya. Bisa diambil barangnya. Tetapi itu di tahun 2018 ya. Tetapi pasca putusan MK nomor 18 tahun 2019 menyatakan bahwa tidak cukup ketika sudah ada sertifikat jaminan fidusia dapat mengambil barang, tidak cukup karena harus ada putusan eksekusi dari pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah tadi ketika ada orang yang membentak-bentak polisi, mereka tidak punya etika atau merendahkan institusi kepolisian, sehingga mereka benar-benar dapat dinilai tidak etis. Itu sahabat Rumah Pancasila yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa tetap terus tonton video Rumah Pancasila yang diupload di dalam TikTok, YouTube maupun Instagram. Jangan lupa tetap buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.